Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Aryati Prihartini dari kelas B1M. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk UAS Exambi mata kuliah Audit Assurance dan Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Devi S. Kalanjati, MACC, MAAC, AK, CACPA. Adapun materi yang akan dipresentasikan adalah mengenai issues in auditing. Ada 6 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah the accounting profession and globalization, kemudian ada auditing reporting, independence, audit data analytics, going concern, dan subsequent event. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, the accounting profession and globalization. Ya, di sini kita lihat ada beberapa jenis profesi akuntan, tetapi sebelumnya kita review dulu apa sih akuntan itu. Jadi akuntan itu adalah seorang ahli akuntansi yang bertugas dalam menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Nah, di sini kita lihat ada beberapa profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan internal atau akuntan perusahaan. Ya, layaknya susunan organisasi dalam perusahaan, akuntan internal juga menduduki suatu jabatan, baik itu staf hingga kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Adapun tugas dari akuntan internal ini adalah menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. Kemudian yang kedua adalah akuntan pemerintah. Nah, seperti namanya akuntan pemerintah berarti sudah bisa dipastikan bahwa akuntan pemerintah ini bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yakni seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perancangan sistem akuntansi. Nah, kemudian ada akuntan publik. Akuntan publik di sini mungkin lebih dikenal dengan namanya akuntan eksternal ya. Profesi ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Nah, di akuntan publik ini karena bersifat independen, biasanya dia memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Adapun jasa-jasanya yang biasa ditawarkan itu ada jasa assurance, di mana jasa assurance ini merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance ini lebih dikenal dengan nama jasa audit. Kemudian ada jasa atestasi. Jasa atestasi ini salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik. Nah, atestasi ini adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas ini sesuai dalam suatu hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada juga jasa non-assurance. Jasa non-assurance ini jasa yang dihasilkan oleh mereka yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau banyak lain keyakinan. Nah, kemudian ada akuntan pendidik. Nah, dari pembahasan sebelumnya yang profesi akuntan, mereka lebih condong kepada profesi sebagai praktisi akuntansi. Nah, kalau yang satu ini, yaitu akuntan pendidik, dia lebih berfokus di dunia pendidikan. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi.
Kemudian ada juga akuntan manajemen atau akuntansi manajerial. Nah, di sini tugasnya adalah memantau dan membantu dalam perencanaan keuangan suatu perusahaan. Pelaporan seorang akuntan manajerial biasanya ditujukan untuk pemangku kepentingan internal perusahaan daripada publik. Nah, kemudian ada akuntan biaya. Akuntan biaya ini merupakan subkategori dari akuntan manajemen. Akuntan biaya ini bertanggung jawab untuk melaporkan, menyajikan, dan meninjau biaya produksi. Nah, akuntan di bidang ini mengawasi semua biaya variabel dan tetap untuk melihat apakah keluaran atau output ini sejalan dengan biaya untuk menghasilkan suatu produk. Nah, mereka juga bekerja dengan manajer untuk memutuskan keputusan masa depan berdasarkan proyeksi keuangan dan kemajuan produksi. Kemudian yang terakhir ada akuntan syariah. Nah, mungkin di sini kalau di Indonesia masih terbilang baru ya, dan masih jarang ditemukan di Indonesia. Mereka biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariat Islam dalam mengelola keuangannya. Mereka bekerja sesuai dengan standar akuntansi syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI. Nah, kemudian di sini kita lihat ada standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini dibuat oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan hasil adopsi dari IFRS, International Financial Reporting Standards, di mana kan kalau IFAC ini kan adalah standar untuk profesi audit dan akuntansi. Kemudian kita masuk kepada kode etik profesi akuntan. Nah, sebelumnya kita review dulu apa sih kode etik profesi gitu ya. Kode etik profesi merupakan suatu prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi, serta pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, kode etik akuntan Indonesia dan kode etik profesi akuntan publik ini disusun oleh IAI, IAPI, dan IAMI, di mana ketiga organisasi ini mengadopsi penuh yang diambil dari Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants 2018 edition, diterbitkan oleh IESBA, International Ethics Standard Board for Accountants, dan IFAC, International Federation of Accountants. Nah, kemudian kita masuk ke audit reporting. Nah, pada tahun 91, Auditing Practice Board atau APB mengajukan proposal untuk laporan audit yang diperluas karena adanya kesenjangan harapan audit tentang kesalahpahaman terkait yang pertama ada sifat laporan keuangan yang diaudit, kemudian jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, dan juga tingkat jaminan yang diberikan oleh auditor. Nah, APB ini berharap laporan audit yang diperluas dapat menutup kesenjangan tersebut. Misalnya dengan memperjelas bahwa yang menyiapkan laporan keuangan itu adalah pihak manajemen perusahaan, bukan auditor. Nah, kemudian di tahun 2007 ada Forum Kualitas Audit ICAEW yang merekomendasikan bahwa akan mengubah bentuk opini menjadi 3 susunan. Kemudian pernyataan positif dari auditor bahwa catatan akuntansi telah disimpan. Kemudian ada pernyataan positif dari auditor bahwa tidak ada hal-hal yang ingin ditekankan dan telah tercatat bahwa tidak ada informasi spesifik tentang pelaksanaan audit khusus. Nah, pada tahun 2010, ICAS mengajukan adanya komentar atau naratif dari manajemen, seperti aktivitas entitas, model bisnis, penggerak bisnis, strategi, resiko, dan juga kunci pertimbangan. Nah, sekarang kita lihat untuk judul utama laporan audit berdasarkan FRC 2016 dan juga SA 700, di mana ada beberapa perubahan. Untuk yang sebelah kiri kita lihat isinya ada opini auditor, basis opini, kesimpulan terkait, hal audit utama, penerapan materialitas auditor, gambaran umum ruang lingkup audit, informasi lain, opini terkait hal-hal yang ditentukan Companies Act 2006,
Kemudian ada teks tambahan terkait hal-hal yang dibutuhkan auditor untuk melapor dengan pengecualian. Nah, kalau untuk judul utama laporan audit berdasarkan SA 700 tahun 2021, di sini kita lihat ada beberapa yang dipangkas, di mana opini auditor masih tetap ada, basis opini. Nah, kemudian kesimpulan terkait dihilangkan, langsung ke hal audit utama, kemudian ada informasi lain, tanggung jawab manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan. Kemudian ada tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan dan laporan atas ketentuan perundang-undangan lain. Nah, sekarang kita masuk ke subsequent event, di mana ada 2 subsequent event. Yang pertama di sini peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan satu lagi adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, kita lihat perbedaannya apa. Yang pertama, yang terjadi pada saat tanggal pelaporan, apakah komitmennya baru? Penarikan utang atau jaminan telah terjadi. Kemudian, apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang, seperti penerbitan saham atau surat utang baru, atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Kemudian, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Sebagai contoh, misalnya ada kebakaran atau bencana banjir. Kemudian, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Kemudian, apakah penyelesaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Nah, kemudian kalau peristiwa yang kedua, yaitu setelah tanggal pelaporan terjadi, kita bisa lihat apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Nah, sekarang kita lihat skeptisisme profesional. Nah, apa sih skeptisisme profesional itu? Nah, menurut IAP bahwa skeptisisme profesional itu adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Nah, kemudian menurut IASB, skeptisisme juga adalah sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya, waspada terhadap setiap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saja material yang disebabkan oleh kesalahan atau fraud dan juga penilaian bukti-bukti audit secara kritis. Nah, skeptisisme profesional ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit. Karena dengan bersikap skeptis, auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil dan menilai kinerjanya sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang mendukung keputusan-keputusan yang akan diambil oleh manajemen tersebut, ya. Jadi auditor di sini perlu menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi bukti audit. Dengan begitu nantinya auditor tidak akan hanya asal menerima bukti-bukti audit tersebut apa adanya, tetapi harus memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti misalnya bukti yang diperoleh ini apakah dapat menyesatkan, tidak lengkap, atau pihak yang menyediakan bukti tidak kompeten, bahkan sengaja menyediakan bukti yang menyesatkan atau tidak lengkap. Nah, semakin tinggi resiko audit atau semakin besar resiko salah saji material, maka auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi juga.
Kemudian materi berikutnya independence. Kita bisa lihat ada 3 aspek independensi ya. Yang pertama adalah independence in fact. Untuk menjadi independen, auditor itu harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Nah, hal ini berkaitan erat dengan objektivitas. Kemudian yang kedua adalah independence in appearance, dalam penampilan ya, yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan auditor. Nah, auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Yang ketiga ada independence in competence ya, independensi yang dilihat dari sudut keahlian. Dia berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau kita lihat dari 3 aspek independensi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa unsur-unsur mengenai independensi adalah suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yang diperiksanya, yang memungkinkan ia harus bersikap jujur, bertindak bebas dari pengaruh, bujukan, pengendalian pihak lain ya dalam melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporannya yang berdasarkan bukti yang ada dari temuan-temuannya. Nah, sehingga mutlak nih bagi seorang auditor untuk tetap bersikap independen dalam semua hal yang berkaitan dengan tugas dalam mengaudit laporan keuangan. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi? Yang kita bisa lihat, yang pertama ada ukuran KAP, kantor akuntan publik. Artinya menggolongkan besar atau kecilnya kantor akuntan berdasarkan atas afiliasi atau keanggotaan yang ikut bergabung. Nah, kantor akuntan besar berarti kantor akuntan publik tersebut berafiliasi. Kemudian ada lamanya hubungan audit. Lamanya hubungan audit dengan klien, ini artinya waktu atau periode perikatan atau penugasan yang dilakukan oleh klien pada auditor, ada batas tertentu yang telah diatur dalam AIPA. Ada 5 tahun, kurang dari 5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. Ya, kemudian ada layanan jasa konsultasi manajemen. Nah, memberikan jasa konsultasi pada klien yang diaudit dapat meningkatkan resiko rusaknya independensi auditor yang lebih besar. Kemudian ada juga biaya jasa audit atau audit fee, artinya imbalan dalam bentuk uang atau barang lainnya yang diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Terakhir di sini ada faktor keberadaan komite audit pada perusahaan klien. Ini menunjukkan hasil yang berbeda. Pada dasarnya adanya hubungan positif antara keberadaan komite audit pada perusahaan klien dengan independensi auditor, yang berarti bahwa keberadaan komite audit di sini akan meningkatkan independensi auditor. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai audit data analytics ya, kita bisa lihat di sini big data dan analytics. Kita lihat pengertian apa sih data analytics gitu ya. Data analytics ini adalah penggunaan aplikasi canggih untuk analisis data atau alat baru untuk auditor dan pemeriksa yang tertarik untuk mencegah dan mendeteksi penipuan atau kecurangan. Nah, akuntan menggunakan data analytics ini untuk membantu bisnis mengungkap informasi berharga dalam keuangan mereka, mengidentifikasi peningkatan proses yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengelola resiko dengan lebih baik. Nah, dalam proses internal audit, data analytics ini mampu membantu seorang auditor untuk menemukan. Ya, kita lanjutkan yang tadi. Nah, kita sampai ke dalam proses internal audit tadi ya, data analytics mampu membantu seorang internal audit untuk menemukan resiko tambahan, memahami resiko yang ada secara lebih baik, kemudian memberikan jaminan secara lebih mendalam.
serta menyediakan sudut pandang kepada manajemen untuk mampu melakukan pengimplementasian data analitik secara baik. Nah, ini diperlukan sebuah kerangka kerja yang berisi 4 elemen penting. Yang pertama ada data, ada tools, ada people, dan ada proses. Nah, kemudian kita bisa lihat karakteristik dari big data ada 3 ya. Yang pertama ada volume. Big data memiliki jumlah data yang sangat besar, sehingga dalam proses pengolahan data dibutuhkan suatu penyimpanan yang besar dan dibutuhkan analisis yang lebih spesifik. Kemudian ada velocity atau kecepatan. Big data memiliki aliran data yang cepat dan real time. Kemudian yang ketiga ada variasi. Big data memiliki variasi bentuk format data yang beragam, baik terstruktur ataupun tidak struktur, dan bergantung pada banyaknya sumber data. Nah, kita bisa lihat di sini untuk implementasi big data dalam proses audit, di mana big data analytics itu kan suatu proses menelusuri, cleaning, mentransformasi dan modeling big data untuk menemukan dan mengkomunikasikan informasi dan pattern, ya, memberikan saran dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, kita bisa lihat di sini big data analytics dapat membantu proses audit sesuai dengan standar dari ISA. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko yang terkait dengan keputusan untuk menerima atau melanjutkan penugasan audit. Misalnya, adanya resiko kebangkrutan atau manajemen fraud tingkat tinggi yang terjadi pada entitas yang diaudit. Kemudian, mengidentifikasi dan menguji salah saji yang material yang ada pada laporan keuangan karena adanya fraud, dan juga menguji fraud atas risiko yang ditemukan. Ini sesuai dengan ISA 240. Kemudian mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material melalui pemahaman terhadap entitas yang diaudit dan lingkungannya. Ini masuk ke dalam ISA 315. Kemudian ada melakukan prosedur analitis substantif sebagai respon atas penilaian auditor terhadap risiko salah saji yang material. Ini masuk ke dalam ISA 520. Terakhir, melakukan prosedur analitis ketika mendekati akhir dari proses audit untuk membantu auditor dalam menentukan kesimpulan yang menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah konsisten dengan pemahaman auditor terhadap entitas yang diaudit. Ini sesuai dengan ISA 520. Nah, jadi implementasi big data ini dia membutuhkan orang-orang yang memang ahli dalam bidang data analytics. Sehingga banyak perusahaan yang meng-outsource dari pihak lain. Profesi audit juga dapat meng-hire seseorang yang terlatih dan ya, kemudian materi terakhir yaitu tentang going concern. Nah, istilah going concern ini kita bisa lihat ya, dia adalah kelangsungan hidup suatu entitas bisnis di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, istilah going concern ini dapat diinterpretasikan dalam 2 hal. Yang pertama adalah going concern sebagai konsep, dan yang kedua going concern sebagai opini audit. Kalau sebagai konsep, istilah going concern ini sebuah kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dalam jangka panjang. Sedangkan kalau sebagai opini audit, istilah going concern ini memiliki kesangsian mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Nah, jadi demikian paparan materi isu auditing dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.